Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai desain tata letak ruang unit kerja rekam medis. Sebelumnya, mari kita bahas mengenai pengertian desain tata letak. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya, satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Dalam pembuatan desain tata letak, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti ergonomi dan juga aspek antropometri. Mari kita bahas mengenai dua hal tersebut. Ergonomika atau ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem serta profesi yang memperhatikan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia. Antropometri dalam antropologi fisik merujuk pada pengukuran individu manusia untuk mengetahui variasi fisik manusia. Antropometri berperan penting dalam bidang perencanaan industri, pakaian, ergonomik, dan juga arsitektur. Berikut merupakan tampilan denah desain yang kami buat. Dalam perancangan desain kerja unit rekam medis, hal yang perlu diperhatikan adalah aspek ergonomi dan aspek antropometri. Penerapan ergonomi di tempat kerja dimaksudkan agar individu saat bekerja selalu sebisa mungkin dalam keadaan selamat, sehat, produktif, dan menghasilkan output berkualitas. Ergonomi juga berperan dalam pengembangan produk atau alat-alat kerja, sehingga berbagai produk atau alat kerja yang canggih dan sangat membantu dapat ditemukan. Hal ini pun akan banyak membawa peningkatan kesejahteraan individu. Pada desain yang kami buat terdiri dari beberapa ruangan, di antaranya adalah ruangan pendaftaran, ruang kerja yang terdiri dari petugas assembling, coding, indexing, dan juga pelaporan, kemudian ruang filing, ruang kepala, ruang rapat, toilet, dan juga terdapat ruang pojok ceria di mana ruang ini digunakan untuk petugas melepas penat. Penyusunan atau pelaksanaan desain juga memperhatikan Permenkes nomor 24 tahun 2016 mengenai ruang rekam medis merupakan ruang dengan zona risiko rendah. Maka persyaratan harus bisa dipenuhi yang ditandai dengan penempatan ruang dan bangunannya yang harus sesuai, yaitu atap harus kuat, tidak bocor, tahan lama, dan tidak menjadi tempat perindukan serangga, tikus, dan binatang pengganggu lainnya. Langit-langit juga harus kuat, berwarna terang dan mudah dibersihkan, serta tidak mengandung unsur yang dapat membahayakan pasien, juga tidak berjamur. Demikian dengan dinding juga harus kuat, keras, rata, tidak berpori, kedap air, tahan api, tahan karat, dan harus mudah dibersihkan. Lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, dan mudah dibersihkan. Selanjutnya, kita akan melihat ruangan yang ada di dalam desain kami secara 3D. Ruangan yang pertama merupakan ruang pendaftaran pasien. Ruangan ini memiliki luas 75 meter persegi dengan panjang 15 meter dan lebar 5 meter. Pada ruangan ini terdiri dari 3 loket pendaftaran dan kursi pendaftaran pasien dibagi menjadi 2, yakni pada sisi kanan dan sisi kiri. Pada ruangan rawat jalan harus memiliki ruang tunggu dengan kapasitas yang memadai dan sesuai kajian kebutuhan pelayanan. Luas ruangan pendaftaran telah memenuhi syarat Permenkes 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan di unit rawat jalan dan rawat inap, yakni letak ruang rawat jalan atau rawat inap harus bisa diakses dengan mudah. Lalu pada bagian kiri terdapat loket penyetoran berkas rekam medis yang nantinya berkas rekam medis tersebut dapat dikirim langsung ke ruang filing. Pencahayaan pada ruangan ini sebanyak 2 lampu dengan AC
terdapat 3 buah, berdasarkan Permenkes 2016 nomor 48 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Untuk ruang arsip standarnya yaitu pencahayaan 150 lux. Selain fasilitas yang diperlukan dalam menunjang proses pendaftaran, kami juga menyediakan beberapa fasilitas lain seperti TV dan juga rak. TV digunakan sebagai proyektor atau penampil informasi mengenai unit terkait, sedangkan rak digunakan sebagai tempat majalah atau juga koran untuk para pengunjung atau pasien. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana ruang kerja yang sudah kelompok kami buat. Setelah membuka pintu, kita akan memasuki sebuah lorong. Lorong ini kami buat agar para petugas yang berada di dalam tidak langsung terlihat oleh para pasien yang sedang menunggu di ruang pendaftaran. Berikut merupakan tampilan ruang kerja unit rekam medis yang sudah kami buat. Pada ruang kerja terdiri dari beberapa meja yang digunakan oleh petugas untuk melaksanakan tugasnya, yakni terdiri dari 2 petugas assembling, 2 petugas coding indexing, dan 2 petugas pelaporan. Pada ruang kerja ini terdapat 6 lampu dan terdapat 2 AC, serta 2 ventilasi udara. Selanjutnya terdapat juga ruangan pojok ceria, yang terdapat sarana dan prasarana seperti TV, sofa, PlayStation, AC, dan juga lampu. Ruang ini digunakan agar petugas atau pekerja dapat melepaskan penat yang mereka rasakan, sehingga nantinya ketika kembali bekerja, output yang dihasilkan akan sangat berkualitas. Kita akan beralih untuk melihat desain ruang filing yang sudah kami buat. Selanjutnya, kita akan memasuki ruangan tersebut. Pada ruang filing terdapat rak berkas rekam medis yang dibedakan antara rak rekam medis aktif dan rekam medis inaktif. Ruang filing sengaja dibuat dekat dengan ruang pendaftaran agar mempermudah petugas dalam menyiapkan rekam medis pasien. Berikut sarana atau alat yang terdapat dalam ruang filing. Yang pertama yakni rak rekam medis. Rak rekam medis yang digunakan adalah rak terbuka yang mana terdapat 17 rak, di mana untuk rak rekam medis aktif terdapat 10 rak dan untuk rak rekam medis inaktif terdapat 7 rak. Setiap rak diberi jarak 1 meter dan rak memiliki panjang 2,5 meter dan lebar rak yakni 50 cm. Tinggi rak adalah 190 cm. Ukuran ini disesuaikan dengan kebutuhan atau antropometri dari petugas. Selain itu, terdapat tangga yang digunakan petugas untuk menjangkau berkas rekam medis yang tinggi. Bahan yang digunakan diusahakan adalah kayu agar tangga tidak mudah bergerak atau bergeser saat dipijak, sehingga keamanan petugas dapat terjamin. Selain rak rekam medis yang merupakan fasilitas utama pada ruang filing, juga terdapat fasilitas atau sarana dan prasarana lainnya yang menunjang proses penyimpanan berkas rekam medis. Di antaranya ada lampu. Pada ruangan ini terdapat 3 lampu sehingga mempermudah petugas untuk mencari rekam medis pasien. Lampu yang kami gunakan kami sesuaikan dengan kebutuhan dari ruangan tersebut. Selain itu, juga terdapat ventilasi udara. Pada ruang filing, ventilasi udara yang kami gunakan yakni terdapat 3 ventilasi. Ventilasi udara diberikan pada setiap ruangan untuk mengatur atau menjaga kelembapan yang ada pada dalam ruangan tersebut, sehingga berkas rekam medis tidak akan mengalami kerusakan seperti berjamur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, petugas rekam medis pada ruang filing ini terdapat 2 orang petugas, sehingga fasilitas yang digunakan atau diberikan juga harus memadai pada kedua petugas tersebut. Pada ruangan filing, kami sediakan 2 meja dan 2 kursi serta komputer yang dapat menunjang proses penyimpanan berkas rekam medis yang dilakukan oleh 2 petugas tersebut. Meja yang
kami gunakan menggunakan ukuran yang sesuai atau standar normal dari petugas. Selain itu, kursi yang kami gunakan juga merupakan kursi putar yang mana memiliki sandaran tangan dan punggung. Selain itu, dapat juga bersifat adjustable atau dapat dinaik turunkan mengikuti kebutuhan dari petugas. Hal ini sudah sesuai dengan sifat antropometri dari penerapan yang sudah kami jelaskan di awal tadi. Selanjutnya, pada ruangan ini juga diberi fasilitas AC. AC digunakan untuk menjaga kelembapan sama seperti fungsi dari ventilasi tadi. Selain itu, juga dapat memberikan kenyamanan pada petugas saat melaksanakan tugasnya. Keluar dari ruang filing, kita langsung bertemu dengan ruang kerja yang sudah dijelaskan tadi. Pada ruang kerja juga terdapat sebuah meja yang mana terdapat printer. Printer merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan dalam pekerjaan para petugas. Contohnya, yakni kegiatan pelaporan. Pasti terdapat beberapa file yang perlu di-print sehingga dengan adanya printer, petugas dapat dengan mudah melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, ruangan lain yang kami desain yakni ruang rapat. Kita akan melihat bagaimana kondisi atau tampilan ruang rapat yang sudah kami buat. Pada ruang rapat dibuat dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 5 meter. Dalam ruang rapat dilengkapi dengan kursi dan meja. Kursi yang digunakan merupakan kursi putar yang dilengkapi dengan sandaran tangan dan juga punggung. Dalam ruang rapat terdapat AC, proyektor, dan sound, lalu juga terdapat meja operator yang dibuat untuk moderator memulai rapat. Fasilitas-fasilitas ini diberikan untuk menunjang proses rapat para petugas, sehingga petugas merasa nyaman meskipun melakukan rapat dalam jangka waktu yang cukup panjang. Mari kita keluar dari ruang rapat dan melihat bagaimana desain dari ruangan lain. Selanjutnya, ruangan yang akan kita bahas yakni ruang kepala rekam medis. Berikut merupakan tampilan atau desain dari ruang kepala rekam medis yang sudah kelompok kami buat. Ruang kepala rekam medis kami buat senyaman mungkin agar kepala rekam medis dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada ruangan ini terdapat satu rak buku, satu sofa, satu meja tamu, satu meja kerja, satu kursi kerja, satu lampu dan satu AC, serta satu ventilasi udara. Jumlah fasilitas yang kami berikan kami sesuaikan dengan ukuran ruangan. Selain itu, adanya meja dan kursi tamu digunakan untuk petugas yang ingin berkoordinasi dengan kepala rekam medis di luar jam rapat, sehingga proses koordinasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan nyaman. Selanjutnya, fasilitas terakhir yang kami desain pada unit kerja rekam medis yakni merupakan toilet. Toilet kami letakkan pada ujung belakang ruangan agar tidak mengganggu proses para petugas melaksanakan tugasnya. Toilet yang kami buat memiliki ukuran panjang 3 meter dengan lebar 2 meter. Dalam toilet ini terdapat kloset dan juga shower yang dapat memberikan kenyamanan para petugas ketika mereka menggunakan fasilitas tersebut. Berikut merupakan tampilan dari kamar mandi atau toilet yang sudah kami buat. Dapat kita lihat pada video bahwa lantai yang kami gunakan berwarna cerah sesuai dengan ketentuan. Selain itu, kami menggunakan bahan marmer yang memiliki kualitas yang bagus.
Pada toilet juga terdapat ventilasi udara. Ventilasi udara ini diberikan agar petugas tidak merasa pengap atau kekurangan oksigen saat menggunakan fasilitas toilet, mengingat ruangan toilet hanya memiliki ukuran yang tidak terlalu besar. Fasilitas lain yang dapat menunjang kenyamanan petugas yakni pantry. Pantry berada di dekat toilet. Pantry sendiri terdiri dari wastafel dan juga lemari es. Lemari es sendiri diletakkan pada ruangan tersebut untuk menunjang kenyamanan petugas, yang mana apabila nantinya petugas memiliki beban kerja yang cukup banyak yang mengakibatkan tidak dapat pergi menuju kantin, maka petugas dapat melakukan istirahat pada ruang unit kerja rekam medis tersebut dengan meletakkan beberapa makanan pada lemari es. Itu tadi penjelasan mengenai desain yang sudah kami buat. Desain ini kami buat berdasarkan beberapa pertimbangan mengenai ergonomis dan juga aspek antropometri serta mengenai K3. Pada ruangan unit kerja rekam medis yang kami buat juga terdapat APAR yang dapat digunakan apabila suatu saat terjadi bencana. Desain dan fasilitas yang kami buat juga digunakan untuk meminimalisir bahaya yang mungkin saja terjadi pada unit kerja rekam medis, seperti hanya pada ruang filing yang mungkin saja terjadi bahaya fisik dan juga bahaya biologis. Contoh bahaya fisik yang mungkin saja terjadi yakni saat petugas mengambil berkas rekam medis yang tinggi mengalami terjatuh atau tersayat berkas atau map yang tajam. Selain itu, bahaya biologis juga disebabkan oleh mikroorganisme seperti halnya berkas rekam medis yang berjamur. Kami mendesain ruangan ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, mari kita lihat desain yang sudah kami buat secara keseluruhan.